Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 2 orang, yaitu saya Hijrah dan saya Siti Fadila. Di sini kami ingin membahas mengenai iman kepada malaikat. Tujuan tugas ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi pembelajaran pendidikan agama Islam oleh dosen pengampu Bapak Abdul Halid MPD. Baik, langsung saja kita ke pembahasan. Nah, mengapa kita harus percaya dan meyakini akan keberadaan malaikat, sedangkan kita tidak pernah melihat atau bertemu langsung dengan malaikat itu? Nah, sama halnya dengan manusia, malaikat juga termasuk makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maha suci Allah yang telah menciptakan makhluk dengan berbagai macam bentuk dan keadaan. Meskipun tidak pernah berjumpa dengan malaikat, kita harus percaya akan keberadaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam Quran Al-Anbiya ayat 19 yang berarti, dan miliknya siapa yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang dicucinya, tidak mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya dan tidak pula merasa letih. Iman kepada malaikat termasuk rukun iman yang kedua. Malaikat diciptakan dari nur ilahi atau cahaya Allah. Malaikat diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai utusannya untuk mengurusi berbagai urusan. Nah, tadi kan sudah dijelaskan mengapa kita harus percaya akan keberadaan malaikat. Nah, selanjutnya kita ingin mengetahui apa sih sifat-sifat dan perilaku malaikat itu. Sifat-sifat malaikat terdiri dari beberapa. Yang pertama, selalu patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tidak pernah berbuat maksiat kepadanya. Yang kedua, malaikat dapat berubah wujud sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketiga, malaikat tidak makan dan tidak minum. Keempat, malaikat tidak memiliki jenis kelamin. Yang kelima, malaikat tidak pernah letih dan tidak pula berhenti beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keenam, malaikat senang mencari dan mengelilingi majelis zikir. Dan yang terakhir, malaikat berdoa bagi hamba yang duduk menunggu salat berjamaah. Terus, apakah perbedaan malaikat jin dan manusia? Perbedaan malaikat jin dan manusia yaitu yang pertama, malaikat diciptakan dari nur atau cahaya, jin diciptakan dari api, dan manusia diciptakan dari tanah. Yang kedua, malaikat adalah makhluk gaib, begitupun dengan jin, sedangkan manusia adalah makhluk yang terlihat oleh mata. Yang ketiga, malaikat selalu patuh dan taat kepada perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan jin dan manusia ada yang patuh dan ada yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, malaikat tidak makan dan tidak minum. Jin makan dan minum. Begitupun dengan manusia, makan dan minum. Yang kelima, malaikat pikirannya jernih dan lurus, sedangkan jin dan manusia pikirannya berubah-ubah. Keenam, malaikat tidak mempunyai nafsu, sedangkan jin dan manusia memiliki nafsu. Selanjutnya, siapa sajakah nama dan apa saja tugas malaikat? Al-Quran tidak menyebutkan berapa jumlah malaikat secara pasti, namun ada penjelasan melalui hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim dari Anas bin Malik bahwa pada saat Nabi Muhammad SAW Isra Mi'raj dan bertemu dengan Ibrahim alaihissalam yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur, di sana terdapat 70.000 malaikat. Dari penjelasan riwayat hadis tersebut menandakan bahwa jumlah malaikat sangat banyak. Namun pada bagian ini hanya akan dijelaskan malaikat-malaikat yang namanya tercatat di dalam Al-Quran maupun hadis. Yang pertama, malaikat Jibril menyampaikan wahyu kepada Nabi dan Rasul. Kedua, malaikat Mikail menurunkan hujan dan membagi rezeki. Ketiga, Israfil meniupkan serafim sangkakala. Keempat, Israel mencabut nyawa seluruh makhluk hidup. Yang kelima dan keenam, malaikat Munkar dan Nakir menanyai orang di alam kubur. Ketujuh, malaikat Raqib yang tugasnya mencatat semua pekerjaan baik setiap manusia sejak akil balik sampai akhir hayat. Kelapan, malaikat Atid yang tugasnya mencatat semua pekerjaan buruk setiap manusia sejak akil balik sampai akhir hayat. Kesembilan, malaikat Ridwan yang tugasnya menjaga dan mengatur kesejahteraan penghuni surga. Dan yang terakhir, malaikat
Malik yang bertugas menjaga dan mengatur siksa atau azab bagi para penghuni neraka. Selanjutnya, apa sih hikmah beriman kepada malaikat? Setelah memperhatikan tugas para malaikat, ada beberapa hikmah yang dapat kita petik dari beriman kepada malaikat. Yang pertama, memberi motivasi kita untuk selalu taat dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti ketaatan para malaikat. Yang kedua, malaikat mengawasi perkataan dan perbuatan kita. Yang ketiga, memberi rasa optimis untuk selalu berusaha karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberi ilmu melalui malaikat Jibril dan memberi rezeki melalui malaikat Mikail. Dan yang terakhir, memotivasi kita untuk selalu beramal saleh karena bekal itulah yang kita bawa kelak ketika meninggal dunia untuk menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa saja perilaku yang menandakan bahwa orang itu beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perilaku beriman kepada malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, iman kepada malaikat Jibril. Selalu berusaha mencari dan memohon hidayah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur dengan cara banyak berbagi ilmu. Yang kedua, iman kepada malaikat Mikail. Berusaha secara maksimal untuk mencari rezeki yang baik dan halal. Yang ketiga, iman kepada malaikat Israfil. Selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diselamatkan dalam menghadapi musibah dan huru-hara dunia maupun saat terjadinya hari kiamat. Yang keempat, iman kepada malaikat Israfil. Berusaha mempersiapkan diri untuk menghadapi kematian. Selalu berdoa agar terhindar dari siksaan sakaratul maut ketika ajal menjemput kita. Yang kelima, iman kepada malaikat Munkar dan Nakir. Selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dilapangkan di alam kubur dan diringankan dari siksa kubur. Yang keenam, iman kepada malaikat Raqib. Selalu memiliki niat baik dalam segala perbuatan, baik ucapan maupun perbuatan. Ketujuh, iman kepada malaikat Atid. Menjauhi niat buruk, perkataan yang kotor, perbuatan yang jelek, dan menjauhi perilaku tercela. Kedelapan, iman kepada malaikat Ridwan. Memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar masuk surga dengan aman, menciptakan kedamaian dan ketentraman di dunia ini. Yang terakhir, iman kepada malaikat Malik. Selalu memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari siksaan api neraka. Demikianlah tadi pembahasan mengenai tentang iman kepada malaikat. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.